Loh kok di sini? Kok saya nggak tahu? Harus di mana nih Pak? Mereka pun nggak ngerti perintah. Hanya di situ, akhirnya setelah bersih tegang, akhirnya mereka menanggapi Pak Suratin tersebut, akhirnya dipindah lagi pondasinya. Terbangunlah hingga saat sekarang ini masih ada panggungnya dan kita rawat. Pokdarwis Talang Indah merawat itu. Yang saya maksud kurang perhatiannya ini kembali ke prinsip pariwisatanya. Membangun destinasi itu lebih simpel Mas daripada membuat destinasi itu sustainable, berkelanjutan. Lebih susah lagi mendatangkan wisatawannya itu gimana caranya. Nah, kita memerlukan pendampingan itu Mas. Pendampingan di di sisi bring in-nya, cara mendatangkan wisatawannya itu bagaimana. Bahkan saya pernah sounding juga ke Dinas Pariwisata. Pringsewu ini nggak ada konsultan pariwisata. Dulu saya pernah ditawari oleh Ketua Pokdarwis Nasional, Bapak Mangkukandia, sayang sekali beliau almarhum tahun kemarin, itu untuk pencetakan konsultan pariwisata dan konsultan desa wisata. Tapi itu memang nggak gratis Mas, karena memang ada pelatihan di sana selama berhari-hari hingga keluar sertifikat konsultan desa wisata dan konsultan pariwisata. Yaitu tadi, atas keterbatasan kami semua, akhirnya kita nggak mengirimkan delegasi ke sana. Jadi kesempatan itu terlewat begitu saja. Bahkan saya pernah sounding ke dinas, waktu itu minta bantuan lah buat ngirim beberapa kawan buat dilatih buat jadi konsultan tersebut. Tapi nggak ada tanggapan juga. Jadi itu Mas repot. Jadi untuk para praktisi pariwisata di Kabupaten Pringsewu itu kerjanya luar biasa Mas. Kalau bisa dibilang capek sendiri. Jadi gini, tapi masalah konsultan Mas Rudi. Jadi ini kan ngobrol bareng, sharing, tukar informasi lah. Memang benar sih, fungsi konsultan itu penting untuk beberapa hal. Misal di wisata penting konsultan. Sampah juga ada konsultannya penting. Salah satu contoh. Sudah ada sekarang. Ya kalau di Pringsewu belum ada. Itu kami nebeng di provinsi. Kenapa nggak sampai aja konsultan? Itu tadi sangat penting menjadi konsultan. Itu tadi perlu adanya relasi, komunikasi, informasi istilahnya. Yang jelas legalitas. Nah, legalitas. Karena percuma kita ngomong saya ini konsultan. Ya legalitasnya itu betul. Di Indonesia itu Mas, Ya. legalitas bisa dicari. Kalau memang mau dan pemerintah support, legalitas bisa dibuat besok kok. Percaya nggak? Legalitas bisa dibuat besok langsung jadi. Kalau memang pemerintahnya mau, tinggal mau apa enggak. Berarti nggak mau ya? Iyalah. Kalau emang niat, sampai detik ini Pringsewu punya konsultan pariwisata enggak? Pringsewu punya konsultan sampah apa enggak? Enggak ada kan? Pringsewu punya konsultan IT apa enggak? Jangankan konsultan Mas, sarjana pariwisata tahu saya kemungkinan nggak ada. Nah itu kan. Yang dari Pringsewu ya, yang dari Pringsewu. Jadi kalau boleh ngasih saran, masukan, mumpung Pak Bupati kita masih baru nih, masih mencari, kalau Jawa ini sih berayai, Metani lah ya. sik metan. Saran dari saya, masukan aja.
jangan menawarkan audiensi, karena kalau kita menawarkan audiensi itu setumpuk gitu mas, audiensi di Pak Bupati itu, di ruang Bupati itu bahasanya undang Pak Bupati dan jajaran untuk duduk bareng di talang sekali diundang, tapi itu tadi mas melibatkan media. Pak Darwis mengundang Bupati Prinsewu untuk dan jajaran di pariwisata untuk hadir di Talangnya untuk membahas bla 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 bla. Surat pertama nggak ditangkap, surat kedua naikkan lagi di beritanya sampai surat ketiga, yakin mas Bupati risik. Ya itu keren sih. Nanti masuk ke catatan saya, ini masukan yang bagus. Mungkin nanti saya akan koordinasi sama kawan-kawan di Pokdarwis, mungkin bisa jadi jalan yang baik lah buat kemajuan pariwisata di Pringsewu. Karena selama ini saya juga kan pernah di pemerintahan mas, ketika ada audiensi itu suasananya kaku, hanya formalitas saja. Setelah itu dari pihak, kalau saya lihat ya, dari pihak pemerintah hanya menunjukkan tanggung jawab. Karena ada yang mengajukan audiensi sudah berkali-kali nunggu, dalam menunggu, susah temoni memang las. Baru temoni ya sudah nggak ada tindak lanjutan. Sebagian besar nggak ada tindak lanjutan. Seremonial aja ya. Nah, malah saya berpikir begini, seandainya saya bupati nih ya, seandainya ketika ada contoh Mas Lukmani mengajak audiensi dengan saya sebagai bupati, saya nggak mau ketemu di kantor. Loh ini Mas Lukman sebagai apa? Dia mengajak audiensi, dia sebagai praktisi sampah. Kalau gitu ngapain audiensi di kantor? Harus turun berarti ya. TPA, TPS mana? Yang Pringsewu Barat. Bukan yang sana. Bumi Ayu. TPA. Iya TPA. TPA Bumi Ayu. Mas Lukman dan semua orang yang praktisi di sampah ajak ke sana. Apa iki maksudnya audiensi? Ya jangan lu Keren nih. Mas Ato besok 2029 nyalon aja. Siap nyalon, siap-siap. Kalau ada bupati yang seperti itu tak coblos Mas. Ada audiensi dari pariwisata langsung. Ajudan tak suruh telepon. Siapa yang sing ngajukan audiensi pariwisata? Namanya Pak Mas Rudi. Telepon Mas Rudi. Yuk ketemu nang Talang bae di kantor. Lah itu langsung pecahkan masalah di situ. Kan tujuannya audiensi kan untuk memecahkan masalah salah satunya. Kalau audiensi aja tujuannya minta duit, ya wes kowe njaluk piro lho. Lah ngomong wae arep ngopo. Jelas wes njaluk tujuan njaluk duit. Ya. Gitu. Kan saya tahu apa. Bola-bali aku liputan Pak, zaman masih di honor di Pemda. Saya tugasnya liputan, salah satunya liputan audiensi. Rungak nih. Segoro formalitas tok. Ngomong apa audiensi? Artinya buat apa? Ya ada sih yang sampai ada tindak lanjut sampai tanda tangan kontrak dan sebagainya. Investor ada satu dua tapi. Dulu pernah Mas diadakan oleh wakil bupati yang dulu itu, bahkan rutin ya Mas Lukman dulu acara ngopi bareng Di rumahnya Pak Wakil. bukan, jadi di tempat-tempat wisata. Dulu pernah pertama kita di Pekon Karangsari ya Mas, Karangsari itu ngopi bareng. Di situ tanya jawab tuh antara masyarakat, praktisi pariwisata. Pak Fauzi berarti. Dulu masih Pak Fauji. Nah terus yang kedua ada di, kalau tidak salah, Saung Cempedak di Kecamatan Banyumas. Terus pernah kita adain 800 warga yang datang. ya. Aku pernah ikut liputan yang di Barawa. Barawa. Ini sopo sih Pak Urai Tegal Sari. Tegal Sari. Di situ ada diskusinya Mas. Terus pernah di Hotel Urban juga pernah. Nah maksud saya seperti itu. Jadi dari Pemda ini aktif Mas. Jadi tidak pasif aja menerima masukan gitu. Ya apa sih adanya Pemda kan buat ngurusin masyarakatnya kan. Kalau ini bisa aktif. Yang dulu itu aktif. Bahkan waktu kita jemput piala ke Jakarta itu ada salah satu pejabat itu yang
ikut kita saking semangatnya. Itu ke Hotel Ritz Carlton dulu. Oke, saya ikut, ini prestasi nih. Itu maksud saya support yang seperti itu. Nah, terus teman-teman Pok Darwis itu Mas butuh semangat. Semangatnya bukan ayo semangat itu enggak juga. Kita didatengin aja Mas, itu senangnya luar biasa. Ya, mungkin dari dinas nih turun ke lapangan. Di situ diserap permasalahan apa. Syukur bisa dipecahkan di situ, cari solusinya bareng langsung. Datang aja ke situ. Yang saya rasakan sekarang udah sama sekali berbeda Mas. Jadi kalau ngobrolin pariwisata ini memang panjang sih ya. Lagian Pringsewu memang belum jadi kota pariwisata, tapi itu cita-cita. Siapa aja kan sah sih bercita-cita. Pelaku pariwisata atau praktisi pariwisata, saya rasa sah saja bercita-cita Pringsewu jadi kota tujuan wisatawan. Jadi kalau tadi Mas Ato berandai-andai jadi bupati, saya juga bisa Mas. Ya, kalau sampai jadi bupati ngapain? Kalau saya jadi bupati ya, langkah pertama yang saya lakukan itu inventarisir. Inventarisir apa? Inventarisir potensi pariwisata. Dulu di 2019 awal saya pernah keliling Mas se-Kabupaten Pringsewu. Saya menggali potensi dari pekon A ke pekon B, dari pekon B ke pekon C gitu. Kita gali, oh pekon A ini kearifan lokalnya bagaimana, potensi apa yang bisa dikembangkan. Saya ke Selapan nih, ke Selapan, potensinya apa? Oh ternyata pemandangannya luar biasa. Kalau pagi itu bisa di atas awan itu kan, ada kabut demikian tebel, udaranya dingin. Ini potensinya luar biasa. Akhirnya kita kembangin, kolaborasi dengan aparat desanya. Akhirnya terbentuklah destinasi wisata Kaliandra Hills. Terus habis didata terus ngapain? Mau diapain? Nah, setelah diinventarisir, contohnya nih, kita punya sungai Mas, Wais Kampung. Itu dulu kita pernah penggalian potensi juga. Ternyata itu bisa dikelola jadi destinasi wisata, river tour misal, atau rafting. Kalau rafting ya masih stage 1 lah, belum yang ekstrim, belum arung jeram, belum, tapi masih sekedar susur sungai. Tapi itu pun menarik karena kita pernah uji coba, dulu pernah disupport sama BPBD dengan perahu mesinnya. Kita adain tim susur sungai selama 10 jam Mas. Dari mana? Dari Banjarjo Mataram ke Banjarjo Kecamatan Banyumas. Itu naik, makanya kita bawa perahu mesinnya BPBD. Terus? Nah, jadi kita susun skenario dulu itu, kita naik bawa perahu mesin 2, kita jemput perahu yang non mesin, yang tanpa mesin, sampai di Banjarjo Kecamatan Banyumas, kita turun lagi sampai Banjarjo Mataram. Jadi pertama kita pakai mesin sana, turun lagi, bahasa Inggrisnya ngendang. Itu kita mencari titik-titik spot mana yang bisa dijadikan dermaga, mana yang bisa dijadikan destinasi wisata. Itu kita ada datanya semua, dan itu kita dokumentasikan ke channel YouTube Forkom Pok Darwis Pringsewu. Nah seperti itu inventarisir potensi. Setelah itu kita prioritaskan mana ini yang paling bisa dikembangkan. Ya udah, kita kembangkan lewat apa? Lewat BUMDes bisa Mas. Lewat BUMDes bisa. Apalagi sekarang ada BUMD ya. Kami sih berharap BUMD itu mempunyai unit usaha pariwisata.
Jadi semua pariwisata yang dikelola oleh Pokdarwis itu bisa masuk BUMD. Berarti apa? Investornya BUMD. Kita nggak susah-susah lagi nyari investor keluar. Ada kok di klausul kontraktornya BUMD tentang wisata. Syukur kalau ada, Mas. Aku pernah baca. Syukur kalau ada. Download Mas sampai di JDIH. Ya. Pertama bersyukur kalau ada. Yang kedua kalinya bersyukur kalau terrealisasi. Ada itu. Kalau cuma ada tok nggak terrealisasi ya fatal bersyukur. Ya, Mas Luman ada info tambahan? Ada info tambahan untuk terkait dengan menambah kawan, ya mungkin ada relasi lah. Jadi teman-teman wisata juga nanti bisa tambah kawan dengan Coca-Cola, Mas Rudi. Karena ada kawan-kawan kita juga Coca-Cola, Endorse. Coca-Cola. Iya, istilahnya beliau mereka bisa diundang, kita bisa ke sana, bisa kerjasama atau dan yang lain-lain. Pada prinsipnya tambah kawan tambah rezeki. Coca-Cola Prinsip apa beneran? Bandar Lampung. Karena kami juga sekarang masih kolaborasi dengan Coca-Cola. Ini aku tahu Informasi. Prinsip Bu. Oh, Gara-gara ambil botol nggak bayar. Oh bukan.